7 orang ini pada saat Daud di posisi yang paling rendah, melarikan diri ya di seberang sungai Yordan, di luar tanah perjanjian, 7 orang inilah yang memberi pengharapan agar tetap hidup. Kadang-kadang kita cuma beri recognition pada orang-orang yang terkenal. Ya, kita kalau beri sambutan yang kita bisa sambutan wali kota, ketua sinode, pendeta ini, hamba Tuhan yang terkenal. Kita lupa ada orang-orang yang namanya pun tidak tahu, perempuan dari Bahurim, budak perempuan di istana. Tapi semua ini yang membuat rencana Tuhan bisa terlaksana sampai hari ini. Dipercaya seperti itu, dalam keadaan krisis yang betul-betul krisis, bangkitlah Husai. Saya beri judul pasal 17-18 ini recognition atau pemberian atau pengakuan, pemberian penghargaan. Itu adalah ciri-ciri seorang pemimpin yang besar. Nah ini pasal 18 ini kaitannya nanti dengan pasal 19. Di pasal 18 tradisi mengatakan yang nulis termasuk penulisnya adalah Nabi Nathan. Ya. Seorang nabi yang pernah menegur Daud, Nabi Nathan. Di pasal 19 nanti kita lihat bahwa Daud ditegur Yoab karena tidak menghargai orang-orang yang berjuang untuk dia, yang menyelamatkan nyawanya. Nah, di pasal 18 ini Nathan memberi preamble, pembukaan. Dia tunjukkan pemimpin itu seharusnya mengenali jasa orang-orang yang dipimpinnya dan diberi recognition. Itu kenapa saya pilih judul ini. Ada beberapa pokok pelajaran yang saya pelajari, saya harap saya bisa membagikan pada saudara dengan jelas. Ya. Yang pertama, saya belajar dari seorang yang bernama Ahitofel. Ahitofel ini orang yang paling ditakuti oleh Daud. Ya. Waktu Daud mendengar bahwa Ahitofel penasehatnya ini ikut membelot pada Absalom, langsung dia berdoa pada Tuhan. Dalam ketakutannya dia minta Tuhan, gagalkanlah kiranya nasihat-nasihatnya Ahitofel. Ya. Jadi ini orang, doanya Daud bukan supaya jenderalnya Absalom kesleo atau sakit gigi atau gimana, atau pasukannya mungkin dibuat tidak bisa lihat, bukan itu. Itu tidak dikhawatirkan Daud. Daud punya pasukan-pasukan yang lebih hebat daripada orang-orangnya Absalom, walaupun lebih sedikit jumlahnya. Yang ditakutkan Daud adalah Ahitofel, karena Daud tahu orang ini brilian sekali. Di dalam pasal 16 ayat 23 dikatakan nasihatnya Ahitofel itu jitu sekali. Kualitasnya sama seperti kalau imam besar dapat suara Tuhan langsung lewat Urim dan Tumim. Hikmatnya Ahitofel disamakan dengan suara Tuhan langsung. Ya. Bahkan Salomo yang begitu berhikmat tidak pernah hikmatnya disamakan dengan firman Tuhan. Hanya Ahitofel ini, ya, hikmatnya dia, nasihatnya dia itu punya nilai yang senilai firman Tuhan. Yang pertama kita lihat kenapa kok Daud takut betul sama Ahitofel. Ahitofel tentu sudah cukup umur, ya. Kita tahu anaknya dia termasuk pasukan intinya, jenderalnya Daud. Dan kita tahu cucunya dia, Batsheba, pernah diperkosa oleh Daud. Jadi dia teman dekat Daud, dipercaya oleh Daud luar biasa, nasihatnya dikatakan selalu baik seperti firman Tuhan. Orangnya pinter, pengalamannya banyak, dan dia tahu persis siapa Daud. Jadi orang dengan pengalaman, dengan brilian, dengan memahami Daud sedemikian rupa,
dicampur dengan bitterness, kepahitan dan kemarahan sangat bahaya, sangat eksplosif. Ya, jadi hati-hati saudara, saudara banyak di sini yang cerdas, yang pandai, yang punya banyak talenta, banyak karunia, banyak kebisaan, komunikator yang hebat. Jangan sampai kepahitan dan amarah tinggal dalam saudara. Kalau orang yang pinter, yang pengalamannya banyak, yang pengetahuannya luas, seperti saudara semua, kemudian nyimpen kepahitan dan kemarahan, itu mengerikan sekali. Seperti apa yang terjadi dengan Ahitofel, sampai Daud pun ketakutan dengan Ahitofel. Ya. Yang kedua, yang saya pelajari dari Ahitofel, dia dikenal di mana-mana. Nasihatnya itu luar biasa kualitasnya. Pasal 16:23. Pasal 17:23, waktu dia tahu nasihatnya tidak didengarkan, tidak kepakai, dia kemudian pulang kampung, dia toto semua, dia mungkin bikin surat warisan, semua dirapiin, terus dia bunuh diri. Kenapa kok begini? Karena Ahitofel begitu senang dengan apa yang dia miliki, pujian orang. Jadi value-nya dia sekarang terletak di nasihat-nasihatnya. Dia membangun identitas dirinya pada reputasinya, pada performance-nya. Akibatnya begitu nasihatnya ditolak, kayak semuanya hilang, tidak ada artinya lagi. Dia bunuh diri. Nah, saya ingatkan Pak Saudara dan semua kita semua memimpin. Kepemimpinan itu adalah fungsi yang Tuhan mau kita kerjakan. Jangan sampai kepemimpinan jadi identitas kita. Ya, saudara mungkin kalau saudara merasa kepemimpinan jadi identitas saudara, begitu kemudian digeser, aduh, ya sakitnya setengah mati, rasanya pengen mau bunuh diri dan segala macam. Jangan sampai apa yang Tuhan serahkan pada saudara, ya, entah sebagai komunikator yang ulung, orang yang generous, pelayan Tuhan yang setia, itu menjadi pekerjaan saudara, tugas saudara, jangan sampai jadi identitas pribadi. Ya. Sebagai pemimpin, itu tugas saya. Identitas saya tetap adalah saya seorang berdosa yang diampuni dosanya, ya, diterima, disayangi oleh Tuhan. Saya mimpin, tidak mimpin, ya. Saya digeser sana, digeser sini, diturunkan kedudukan segala macam, itu tidak mempengaruhi identitas saya. Ya, jadi kalau hati-hati, banyak pemimpin ya yang kemudian jabatannya menjadi identitasnya. Begitu dia digeser, begitu dia pensiun, begitu dia tidak dipakai lagi, rasanya semangat hidupnya hilang, keliru. Ya. Identitas hidup kita tetap sama, kita orang berdosa yang diampuni oleh darah Yesus. Ya, apapun tugas jabatan kita, Tuhan mengasihi kita. Bukan karena jabatan kita jadi pemimpin, jadi senior pastor, jadi direktur atau jadi apapun juga. Itu semua tugas. Ya, identitas kita dalam Tuhan adalah orang berdosa, diampuni dosanya, ditebus oleh Tuhan Yesus. Sekarang hidup untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau ingat-ingat, banyak sekali kita temukan pemimpin yang menjadikan tugasnya, kedudukannya seakan-akan itu identitasnya. Keliru dan berbahaya. Yang ketiga, ada satu hal Ahitofel lupa. Tuhan yang memanggil kita itu Tuhan yang penuh anugerah. Ceritanya Ahitofel ini kayak ceritanya Nabi Yunus, yang dia pengen orang di Niniwe dihukum. Waktu dia sampaikan beritanya, orang ini bertobat, dia marah, ya, karena dia tidak kenal apa itu pengampunan dan anugerah Tuhan. Seringkali kita sebagai pemimpin, kalau kita sudah berhasil, reputasi kita bagus, kita lebih cenderung buat judgement, penghakiman daripada anugerah. Ya, dia pikir tidak mungkin Tuhan pakai Daud, ini orang memperkosa cucunya, ini orang membunuh suaminya, cucunya, mana mungkin Tuhan bisa pakai dia. Ya. Jadi dia putuskan judgment, tidak mungkin. Tapi Tuhan itu Tuhan yang mengampuni. Dia tidak sadar bahwa Tuhan itu Tuhan yang melimpahkan anugerah. Kalau Daud bertobat, Tuhan angkat lagi. Itu yang Ahitofel tidak paham. Yunus juga tidak paham, ya, sehingga marah waktu Tuhan mengampuni orang Niniwe.
Yang keempat, kepahitan itu berbahaya sekali. Orang yang penuh hikmat seperti Ahitofel, saat ditutupi dengan kepahitan, jadi kehilangan moralnya jadi hilang. Dibutakan pandangan moralnya. Sampai dia nasihati Absalom untuk meniduri semua 10 orang selir gundiknya Daud. Ya. Jadi tidak masuk akal orang yang begitu berhikmat, yang hikmatnya hampir disamakan dengan firman Tuhan, kok bisa memberi nasihat yang begitu gelapnya? Ya. Karena apa? Bitterness tadi, marahnya, ya, kepahitannya karena lihat cucu mantunya dibunuh, melihat cucunya diperkosa oleh Daud. Dia tidak habis ngerti, orang seperti ini kok bisa dipakai Tuhan. Kepahitannya begitu rupa sampai dia beri nasihat yang begitu rupa. Yang nomor 5, karena dia marah ingin revenge dengan Daud, sampai dia mengabaikan hal-hal penting dalam berkomunikasi. Dia harusnya kenal Absalom ini siapa. Absalom ini, ya, cinta dirinya sendiri. Dia senang, dikatakan dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada cacatnya. Tidak ada orang yang seganteng dia di seluruh dunia, katanya, di seluruh negeri. Rambutnya wah banyak, kalau sampai dipotong tiap tahun itu sampai berapa banyak gitu, ya. Jadi Absalom itu egonya besar. Tapi harusnya Ahitofel tahu bagaimana mengkomunikasikan nasihatnya, ya. Tapi dia tidak, dia langsung dia bilang, berikan kepadaku 120 12.000 orang. Aku akan pergi kejar malam ini juga. Daud akan aku bunuh. Yang lain rakyatnya kembali kepadamu. Kelihatannya bagus dan memang ini nasihat yang luar biasa kalau dikerjakan, ya. Tetapi ada egonya Absalom yang tidak, untungnya buat aku apa? Sedangkan Husai waktu datang ke dia bilang, oh, kamu daripada cuma terima laporan kemenangan, mendingan kamu kumpulkan semua Israel. Ya, bayangkan kamu berdiri di hadapan puluhan ribu, 100.000 pasukan semua, kemudian menyerang Daud. Ya. Dan kamu sendiri yang di depan. Waduh, kalau di video bagusnya kayak apa? Ya. Jadi egonya dieksploit oleh Husai, sehingga dia bilang, iya dong, masa aku raja cuma nunggu di sini tunggu laporannya dia. Dia pengen jadi hero daripada kemenangannya atas Daud. Lah, dalam kemarahan, seringkali dalam kemarahan, Ahitofel lupa aspek-aspek penting dalam berkomunikasi. Jadi saya selalu ingatkan, kalau saudara sedang marah, ya, hindari berkomunikasi yang lain-lain. Komunikasi yang sudah boleh kerjakan adalah rekonsiliasi. Ya, kalau saudara marah terus nulis email, wah itu bahaya. Marah terus kemudian nulis chat, WA, bahaya. Ya, karena orang marah itu seringkali kehilangan aspek-aspek penting dalam berkomunikasi. Akibatnya bisa gagal seperti Ahitofel. Yang keenam, Tuhan punya grand plan. Ahitofel tahu ini, ya. Tapi saat dia emosi, dia marah, pada saat bitterness menguasai dia, seakan-akan grand plan-nya Tuhan itu dibuang, tidak ada dalam pertimbangannya sama sekali. Dia tahu Tuhan pernah janji pada Daud bahwa dinastinya akan terus turun-temurun karena dia adalah penasihatnya Daud. Tapi pada saat dia mengerjakan semua ini, memberi nasihat pada Absalom, dia lupa semua itu, bahwa ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang still in control, ya. Yang kedua yang saya pelajari adalah yang bunuh Absalom itu apa sih? Ya. Orang bilang ya tombaknya si Yoab, ya itu tombaknya 10 orang pengikutnya Yoab. Cuman saya lihatnya dari sisi lain, ya. Apa yang kita pelajari dari apa yang membunuh Absalom sudah juga membunuh banyak pemimpin lain sampai hari ini. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi, jangan sampai kita juga terbunuh oleh apa yang membunuh Absalom. Yang pertama adalah pride dan disrespectful attitude.
Yang membunuh Absalom pertama kali adalah kesombongannya dan tidak hormat. Ya, sikap hidup yang tidak hormat kepada orang lain. Dia merasa dirinya paling hebat, paling penting, tidak hormat orang lain. Ya, sombong. Buktinya apa? Ya tadi yang saya ceritakan sejak pertama. Ya, waktu dia pulang dari Geshur, kemudian tidak ditemui oleh Daud, dia panggil Yoab. Ya, dia pikir Yoab ini panglima perang, memang karakternya jelek, tapi jasanya banyak. Diundang-undang tidak mau datang karena Yoab tahu percuma, karena dia tahu persis Daud orangnya seperti apa. Tapi kemudian dalam kesombongannya, dalam sikapnya tidak tahu memberi hormat, tidak tahu berterima kasih, kemudian Absalom bakar sumber ekonominya Yoab sampai habis. Jadi kalau saja hubungannya Yoab dengan Absalom itu baik-baik, Yoab kebunnya tidak dibakar Absalom, mungkin saja pas didapati Absalom tergantung rambutnya di pohon terbantin itu, Yoab tidak membunuh dia. Ya, mungkin saja kalau hubungannya baik, ya, dia tidak bully Yoab, ya, tidak bakar kebunnya Yoab, bisa jadi Yoab mendengarkan permintaannya Daud untuk tidak membunuh Absalom. Bisa jadi. Jadi kenapa Yoab bunuh? Ya karena peristiwa itu. Yang kedua yang membunuh Absalom apa? Ya discernmentnya dia jelek sekali. Tidak bisa objektif. Semua yang tidak memenuhi egonya tidak dinilai positif. Dia mendengarkan dua nasihat dari orang-orang yang punya pengalaman dan punya wawasan luas, Ahitofel dan Husai. Tapi dia tumpul untuk memilih, untuk discern mana yang baik. Alkitab menulis nasihatnya Ahitofel itu baik. Kalau dikerjakan malam itu betul-betul Daud akan mati dan kemudian dia jadi raja. Ya memang Tuhan ikut campur di dalamnya sehingga mendatangkan kehancuran buat Absalom. Tapi yang kita perlu tahu, discernmentnya lemah. Jadi saudara, kita sebagai pemimpin harus belajar latihan untuk discern. Ya. A atau B, C atau D, discernment itu perlu latihan. Mendengarkan Tuhan, latihan. Kadang salah, kadang benar, tapi makin lama kita bergaul dengan Roh Kudus, discernmentnya akan semakin baik. Ya. Yang ketiga yang membunuh Absalom apa? Yang ketiga adalah egonya sendiri. Ya. Jadi saya sampaikan apa yang disampaikan tawaran nasihatnya Ahitofel itu nasihat yang bagus sama sekali. Ya dikatakanlah kita nasihatnya baik. Tapi Absalom milih nasihatnya Husai karena Husai membombong dia gitu kan ya. Wah, kalau yang penting adalah rakyat semua lihat kebesaranmu, kamu memimpin pasukan ratusan ribu orang menyeberangi sungai Yordan. Kemudian kamu nanti akan di depan mengalahkan musuhmu. Jadi egonya terangkat dia. Kalau yang Ahitofel ini yang kelihatan nanti yang dipuji-puji Ahitofel kalau menang. Tapi kalau nanti nasihatnya Husai, aku yang dipuji-puji. Jadi egonya sendiri yang bunuh dia. Yang keempat, ya wrong attachment, ya, memuja hal yang keliru. Akibatnya dia terbunuh juga oleh rambutnya yang selama ini dia bangga-banggakan. Ya, dalam hidup ini kadang-kadang Tuhan memberi kita talenta, memberi kita karunia, memberi kita berkat. Tapi kalau kita attachment kita, ya, kita melekatnya pada berkat, itu akan jadi perangkap buat kita. Kita melekatnya kepada talenta, ya itu akan menjadi perangkap buat kita sendiri. Seperti yang dialami Absalom. Yang terakhir, ketidaksabaran. Absalom ini kandidat yang paling kuat. Ya, anak nomor 1, nomor 2 udah mati. Katanya tradisi, Amnon sudah mati. Berikutnya dia. Ya. Jadi kalau Daud sewaktu-waktu mati atau lumpuh, dia jadi raja. Dia tidak usah berjuang apa-apa, tidak usah perang. Tinggal nunggu aja. Ya, kapan waktunya tiba? Mungkin tinggal 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, kita tidak tahu. Tapi dia tinggal nunggu saja dengan sabar, dia bakal jadi raja. Tapi dia tidak sabar. Ya, ketidaksabaran itu yang bunuh dia. Jadi ini 5 hal, perhatikan.
banyak pemimpin hari ini juga mati, ya, atau tidak finish well, tidak berakhir dengan baik karena 5 hal ini. Pride, ya, termasuk ego, ya, tidak punya discernment, tidak sabar. Semua ini banyak membunuh pemimpin-pemimpin zaman ini. Pelajaran ketiga, recognition. Saya bertanya-tanya, kok Nathan penulis Alkitab ini, ya, murid-muridnya Samuel, kok nulis dengan detail prosesnya bagaimana Daud bisa selamat daripada Absalom. Tujuannya apa? Nah, yang saya tangkap, Nathan ingin menunjukkan, memberi recognition. Ini 7 orang yang paling berjasa. Kalau tidak ada 7 orang ini, habis. Ya, Daud habis dengan semua pengikutnya. 7 orang ini pada saat Daud di posisi yang paling rendah, melarikan diri, ya, di seberang sungai Yordan, di luar tanah perjanjian. 7 orang inilah yang memberi pengharapan agar tetap hidup. Yang pertama adalah Husai. Husai ini udah tua, fragile. Daud bilang, kamu jangan ikut kita, ikut nyusai. Kamu kembali ke istana saja. Ya, sahabat, orang yang pertama yang diberi recognition, penghargaan oleh penulis daripada 2 Samuel 17-18 ini adalah Husai, ya, yang kelihatannya tua, kelihatannya rentan. Justru dia memegang kunci penting, sehingga umat Tuhan ada harapan Daud tetap jadi raja. Yang kedua, ada Sadok dan Abiatar, 2 imam ini mau ikut Daud juga disuruh pulang ke istana. Jadi dia seakan-akan menjadi clearing house. Semua yang didengarkan oleh Husai dikirim kepada Sadok dan Abiatar, kemudian diolah, dikalimatkan supaya ringkas. Karena yang berikutnya bawa berita ini adalah seorang budak yang mungkin tidak berpendidikan. Jadi message-nya harus sederhana, harus ringkas, dan tidak bisa disalah tafsirkan. Itu kerjaannya Sadok dan Abiatar. Dia di istana bukan nganggur, dia menjadi clearing house. Semua berita dari Husai diterjemahkan, dibuat sederhana, disampaikan. Orang nomor 4 yang berjasa adalah seorang pelayan perempuan. Penting karena dia membawa berita yang penting ini dari istana sampai di batas kota. Jadi dia berjasa. Ya, dia mungkin tidak pernah punya cita-cita besar. Ya, dari kecil mungkin dia sudah dirampas. Mungkin dia bukan bangsa Israel, dijadikan budak. Tapi di momen seperti yang genting seperti ini dalam sejarah Israel, salah satu pahlawan besarnya adalah seorang budak perempuan. Ya, sama seperti ceritanya Naaman, budak perempuan yang berjasa. Kali ini juga Daud berhutang budi pada budak perempuan ini. Yang nomor 5 adalah perempuan di Bahurim. Perempuan di Bahurim yang menyembunyikan Ahimaaz dan Yonatan. Kita tidak tahu siapa namanya. Tapi Yonatan mencatat Daud dan semua dinasti berikutnya, ya dinastinya Daud aja berikutnya, berhutang pada perempuan di Bahurim ini. Yang kalau misalnya ketangkap 2 orang tadi, habis semua ceritanya Daud. Kemudian yang nomor 6 dan nomor 7, Ahimaaz dan Yonatan yang mengambil resiko, mempertaruhkan hidupnya untuk membawa berita dari perbatasan kota sampai ke seberang sungai Yordan. Pada saat vakum, di mana raja yang diurapi tidak di Yerusalem. Pada saat masa depan daripada pemerintahnya Daud suram. Daud di kondisi rohani yang sedang turun sekali. Ada 7 orang yang dipakai Tuhan. Nabi Nathan ingin memberi recognition. Nah, saudara dan saya baca ini gimana? Kadang-kadang kita cuma beri recognition pada orang-orang yang terkenal. Ya, kita kalau beri sambutan yang kita bisa sambutan wali kota, ketua sinode, pendeta ini, hamba Tuhan yang terkenal. Kita lupa ada orang-orang yang namanya pun tidak tahu, perempuan dari Bahurim, budak perempuan di istana. Tapi semua ini yang membuat rencana Tuhan bisa terlaksana sampai hari ini. Pada saat Daud melarikan diri dari Yerusalem. Ya, jadi recognition itu Nathan ingin nunjukkan kepada pembaca berikutnya, harusnya Daud begini gitu, menghargai pasukannya, ya, bukan mengabaikan mereka yang sudah mati-matian buat dia.
ya, trust and crisis, ya, kepercayaan dan krisis mentransformasi pemimpin. Belajar dari Husai. Husai ini bersama Ahitofel penasehatnya Daud. Tapi kalau kita lihat dari komentar-komentarnya, yang lebih hebat itu Ahitofel. Husai tidak pernah disebut-sebut sebelum peristiwa ini. Jadi selama sekian puluh tahun dia jadi temannya Daud. Penasehat yang utama, yang mencer, yang terkenal, yang dipandang orang, yang didengarkan adalah Ahitofel. Selama ini Husai cuma jadi bayangan saja, ya, tidak pernah kena lampu sorot, cuma jadi bayangan selama ini. Ya, yang dikenal, yang nasihatnya dikatakan sama dengan firman Tuhan, yang diterima imam dengan Urim dan Tumim adalah Ahitofel. Nah, ada banyak orang yang selama sejak kecilnya tidak kelihatan, ya, menjadi shadow-nya orang lain, menjadi bayangannya orang lain. Yang lebih dikenal itu kakaknya atau adiknya atau siapa, ya, orang lain temannya, dia jadi shadow, jadi bayangan, tidak pernah kena lampu sorot. Tapi pada saat momen yang kritis seperti sekarang ini, di mana kerajaan dinasti Daud sedang di masa yang ya terus atau enggak, Daud lari keluar dari tanah perjanjian. Ini momen mencernya si Husai yang selama ini selalu nomor 2 terus, selalu jadi bayangan terus, ya. Selama ini yang diingat selalu Ahitofel. Kemudian dia waktu Absalom masuk, dia keluar karena dia tidak merasa aman di Yerusalem. Dia dikenal sangat setia pada Daud. Kemudian dia milih ikut Daud, tapi ditolak oleh Daud, ya. Daud nolaknya juga agak terus terang, straightforward juga. Dia bilang, kalau kamu ikut nyusai kita, ya. Jadi bukan ditolak untuk kepentingannya si Husai, ditolak untuk kepentingannya Daud. Daud bilang, kamu jangan ikut, kalau kamu ikut nyusahin kita, ya, memberatkan kita. Bisa saja kemudian dia sudah sedih, ya, jabatannya semua hilang, kemudian sekarang dia merasa tertolak juga. Sahabatnya tidak mengizinkan dia pergi, padahal kalau sama Daud dia akan selamat. Yang ketiga dia dihina oleh Absalom. Waktu dia kembali ke Yerusalem, Absalom bilang, apa ini yang kamu sebut-sebut setia kepada temanmu itu, Daud itu? Ya. Inikah yang kamu sebut kesetiaan? Jadi dia yang tadinya pengen ikut Daud ditolak, justru disalah mengerti oleh Absalom, dihina, seakan-akan dia tidak setia. Tapi dalam keadaan yang tertolak, dalam keadaan yang tidak pernah kena lampu sorot, dalam keadaan yang dihina, justru Husai merubah sejarah. Inilah momennya Husai untuk bangkit. Pada saat dia dipercaya oleh Daud, Daud mungkin berkata, semua ada di tanganmu. Ya, kamu tugasnya satu, mematahkan, mengalahkan nasihatnya Ahitofel. Defeat Ahitofel advice. Selama hidupnya berpuluh-puluh tahun, Husai tidak pernah menang dari Ahitofel. Husai tidak pernah lebih hebat dari Ahitofel. Dan pada saat yang kritis seperti ini pun, Daud meminta sesuatu yang mustahil dari dia. You can do this. Kalau kamu tidak bisa, semua kita habis. Ya, kamu harus bisa ngalahkan. Dipercaya seperti itu, dalam keadaan krisis yang betul-betul krisis, bangkitlah Husai. Dan dia betul-betul, waktu dia sudah ngerjakan, dia sendiri tidak yakin bahwa dia berhasil. Jadi dia tetap ngirim utusan untuk beritahu Daud nyebrang sungai malam ini juga. Tapi Tuhan pakai. Inilah momennya Husai. Jadi saudara, kita tidak tahu, ya, apakah ada di antara saudara yang seperti ini. Selalu dibayang-bayang orang lain, nomor 2, selama-lamanya tidak pernah bisa ngalahkan atau melampaui Ahitofel. Tapi dalam keadaan krisis, dalam keadaan dipercaya, ya, pada saat semuanya at very high stake, resiko yang besar, Husai tampil, bangkit lebih daripada yang dia pikir dia bisa. Pernah enggak saudara menyaksikan atau mengalami sendiri, di mana seorang pemimpin atau dirimu sendiri mengalami transformasi seperti yang dialami Husai, yang selama ini mungkin ya puas dengan nomor 2, yang selama ini puas dari bayang-bayang, yang tidak pernah kelihatan, tidak pernah di lampu sorot, ya, dalam keadaan yang krisis tertentu, pada saat kesulitan yang sangat besar,
saudara merasa tanggung jawab di pundak saudara, diberi kepercayaan oleh Tuhan atau oleh orang-orang di sekitar saudara, kemudian saudara bangkit mencapai destiny saudara, seperti Hussein yang merubah sejarah ya pada saat yang paling kritis dalam sejarah Israel. Daud waktu dengar kabar kematian Absalom, hatinya hancur. Ya, kemudian nangis dan dia berkata, seandainya saja aku bisa menggantikan posisimu Absalom, lebih baik aku yang mati dan kamu yang hidup. Nah, kita sebagai orang tua, kita semua pernah mengalami itu ya. Kalau saya lihat anak saya misalnya dulu waktu kecil, nggak bisa tidur, pilek, ya saya doa Tuhan, buat saya aja yang pilek, jangan dia. Ya, kalau ada anak saya batuk, nggak bisa tidur sembarangan, buat saya saja yang batuk. Ya, kayak Tuhan waktu lihat Yesus di Bapa di surga, lihat Yesus disalibkan, dia nanggung semua dosa umat manusia. Itu sulit sekali sebagai bapak, dia mengasihi anaknya, tapi tidak bisa dia kompromi dengan dosa yang dipikul Tuhan Yesus. Ya, itu masa sulit tuh, saya paling sulit buat bapak adalah melihat Yesus disalibkan dan untuk satu kali dalam sejarah ya terpisah dengan bapak di surga. Jadi Daud mengalami momen seperti itu, brokenness di Mahanaim. Mahanaim ini tempat apa sih? Mahanaim ini tempat juga waktu di Kejadian 32, Yakub bertemu dengan Tuhan, dengan malaikat Tuhan, ya bergumul semalam-malaman, tidak mau melepaskan sampai kemudian namanya Yakub dirubah jadi Israel. Identitasnya berubah di Mahanaim. Nah, saya kira sengaja ya Daud ambil base camp di Mahanaim. Karena disitulah Yakub berubah jadi Israel. Disitulah dia ketemu dengan Tuhan. Ya, disitulah tulang pahanya Yakub diremukkan, ya, sehingga dia belajar untuk tunduk kepada Tuhan. Nah, kehancuran hati ini perlu kita miliki sebagai pemimpin dari waktu ke waktu. Ya, kadang-kadang kalau kita sudah lama tidak mengalami brokenness, kita jadi lalai, kita jadi entitled, kita menjadi merasa nyaman. Jadi poin yang pertama adalah brokenness, yaitu mengidentifikasi hati Bapa. Seperti yang dialami oleh Daud sebagai raja, dia senang perang selesai, tidak ada orang lagi harus bunuh-bunuhan. Tapi sebagai seorang ayah, hatinya hancur karena putra mahkotanya, orang anak yang disayanginya mati hari itu. Jadi hati seorang ayah ini perlu dimiliki oleh semua pemimpin. Sekarang ini banyak kali orang melihat mentorship, pementoran, disciple making dengan melihat kembali hati Bapak. Minggu lalu saya sampaikan 3 bersaudara tentang Yoab, ya, Abisai dan adiknya Amasa, yang tiga-tiga disebut anaknya Seruya. Seruya ini perempuan, adik perempuannya Daud. Ya. Biasanya orang Israel disebut ya, Daud anaknya Isai, yang disebutkan bapaknya. Ya. Tapi yang disebut 3 orang ini adalah ibunya. Jadi mesti ada masalah di sini. Kenapa dengan bapaknya? Kenapa kok Yoab disebut anak Seruya? Ya, kenapa Abisai anak Seruya? Ditambah lagi Abisai ini artinya abi itu artinya ayah, bapak. Isai adalah kakeknya, bukan bapaknya. Ya. Jadi namanya dia menyebut kakekku adalah bapakku. Terus bapaknya di mana? Nah, itu sebabnya Yoab ini bermasalah dengan karakternya. Sepanjang ceritanya dia menang perang, dia jago perang, tapi bermasalah dengan karakter. Ya.
menghalalkan segala cara. Abisai juga sama. Ya, sulit untuk melihat kelembutannya. Ya, dia yang menasihati Daud untuk bunuh Saul waktu di lembah, yang nasihati untuk bunuh Simei waktu mengolok-olok Daud. Jadi seakan-akan tidak ada relationship yang dibangun di sana. Karena ya tadi, figur atau hati ayah tidak ada. Sebagai seorang pemimpin, penting untuk kita punya hati seorang bapak, caring, hati seorang gembala. Apapun tugas saudara. Kalau itu tidak ada, ya bisa sakit semua yang ikut kita. Yang nomor 2, broken heart, ya, kehancuran hati itu tempat yang terbaik buat Allah menyatakan dirinya dengan jelas. Saya tidak tahu sudah pernah mengalami apa tidak. Kalau belum ya, Tuhan akan beri kesempatan untuk mengalami kehancuran hati. Hancur hati bisa karena kegagalan, hancur hati karena bisa diinjak-injak orang, hancur hati karena aniaya, karena disakiti, karena bangkrut, karena aniaya, bisa macam-macam. Tapi broken heart atau kehancuran hati ini merupakan tempat yang paling baik buat Allah menyatakan dirinya dengan jelas. Pada saat kita merasakan hancur hati, ya, tidak ada harapan lagi di situ. Paling gampang kita bisa melihat Tuhan dengan jelas. Tuhan tampil dengan jelas. Seperti yang dialami Daud. Yang ketiga, momen kehancuran hati. Seperti waktu Daud menangisi Absalom ini. Itu tempat yang paling baik untuk bisa empati pada orang lain. Bisa merasakan susahnya orang lain. Bisa berdiri di sepatunya orang lain. Jadi ini momen bagus buat seorang pemimpin, ya. Jadi dari waktu ke waktu, ya, kita perlu berdoa, Tuhan tolong buat hatiku bisa hancur dengan hal-hal yang menghancurkan hatinya Tuhan. Ya, Tuhan hancur mungkin karena gerejanya suam-suam kuku, Tuhan hatinya hancur lihat power abuse, lihat pemimpin yang egonya terlalu besar, mementingkan diri sendiri. Tuhan hatinya hancur lihat orang-orang pemimpin-pemimpin yang pengecut, yang tidak punya keberanian. Tuhan hatinya hancur lihat orang banyak yang belum dengar nama Yesus. Nah, kita harus doa sebagai pemimpin, tidak hanya punya hati Bapa, tapi Tuhan hancurkan hatiku dengan hal-hal yang menghancurkan hatinya Tuhan. Ya, kalau hati hancur, kita sensitif pada Tuhan, kita juga sensitif pada kebutuhan orang di sekitar kita. Dan yang keempat, ya, kita perlu sebagai pemimpin dari waktu ke waktu punya hati yang hancur, ya, karena disitulah kepemimpinan kita diperbaharui. Pada saat Tuhan melawat kita, ya, semua revival dalam sejarah kebangunan rohani adalah pada saat Tuhan melawat dan hati orang hancur, ya, karena dia sadar begitu besar dosanya, begitu besar kesalahannya, atau hatinya hancur lihat betapa bejatnya dunia ini, betapa orang-orang menghina menyakiti Tuhan. Hati hancur itulah biasanya awal revival, awal pembaharuan. Kalau tidak ada hati yang hancur, tidak ada revival, semua jadi merasa rutin dan biasa-biasa saja. Jadi saya ingin dorong semua kita para pemimpin, ya, untuk berdoa dari waktu ke waktu, minta supaya hatimu dihancurkan. Kalau hatinya hancur, ya, maka terang Tuhan akan bisa tampil keluar semua. Kita bisa lihat Tuhan dengan jelas. Kita bisa merasakan penderitaan orang, merasakan kesulitan orang dengan lebih peka. Dan itu momen renewal atau revival dalam hidup kita. Brokenness is not a bad place. It is a good place. Tempat yang sangat bagus untuk pembaharuan dari kepemimpinan dan hidup kita.